Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Ya Allah, Alhamdulillah. Akhirnya kita bisa berjumpa lagi di live Instagram yang ketiga. Ketiga, berapa nih ya? Udah banyak. Kelima. Nah, mudah-mudahan jelas ya. Sorry kita telat karena tadi sempat ada trouble dikit. Biasa agak ribet dan lumayan karena hari ini banyak kegiatan. Tapi alhamdulillah kita bisa kembali ke sini lagi. Nah, pemateri kita sudah join. Alhamdulillah. Hari ini kita bersama Mr. Mubarak ya untuk sesuatu yang sangat seru. Sebentar lagi beliau akan join. Mohon maaf karena terlambat banget hari ini. Selain memang full kegiatannya, tapi hari ini juga banyak manfaat yang insya Allah bisa kita bagikan. Dan insya Allah pembahasan kita seru banget bersama Pak Mubarak. Saya tinggal menunggu beliau untuk join. Kita waiting dulu ya. Tadi udah saya kirim invitation-nya. Silahkan untuk join. Hari ini seru banget. Meningkatkan adversity quotient dengan meneladani Rasulullah SAW. Yeay, sebagai kita umat Muslim, penting banget untuk meneladani, terutama dalam hal adversity quotient gitu ya. Kemampuan apa sih adversity quotient? Cekidot. Nanti kita akan bahas bareng bersama beliau. Nah, Pak Mubarak tadi saya kirim sudah invitation-nya. Kalau kesulitan Pak Mubarak yang bisa mengajukan untuk join. Ini saya kirim sekali lagi ya Pak ya. Oke. Seru. Belum apa-apa, kita belum bahas. 32 orang yang join. Welcome. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustazah. Apa kabar? Ya Allah, Assalamualaikum Ustadz. Alhamdulillahirrabbilalamin. Aduh, Mbak Santi. Gimana kabarnya Mbak Santi? Baik, Alhamdulillah. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Pian gimana Pak Biasanya Mubarak? sehat juga, Alhamdulillah. Teman-teman semua juga mungkin sehat juga lah, insya Allah ya. Insya Allah. Tuh, pada kangen sama Pak Mubarak katanya. Mantap Alhamdulillah. jiwa. Nah, Saya nungguin dari jam 5 loh, Mbak Santi. saya tahu Pak. Ini kayaknya Deg-degannya terupdate luar biasa. otomatis Pak. Dia terupdate otomatis dan sempat hilang logo kameranya itu. Biasanya kan ada tuh di atas, tinggal klik terus muncul deh. Ternyata harus digeser dulu. Makasih ya Pak udah menerangkan. Panik Enggak tadi, mohon juga. maaf. Saya juga biasanya kalau sebelum melakukan sesuatu itu search dulu. Oh iya, ini yang harus Ini ditanyakan. live kita yang kelima loh Pak. Kemarin 4 live aman Alhamdulillah, aja. iya. Selamat ulang tahun kepada Sinergi Konsultan Indonesia yang keenam ya. Makin Yes, top, makin betul. kuat, terus makin bermanfaat untuk masyarakat. Amin. Terima Amin. kasih tuh ada komen lama nggak lihat Pak Mubarak. Wah, Pak Mubarak ini Iya, lama memang. banget ya. Nah, dalam rangka ulang tahun Sinergi Konsultan Hmm, Indonesia yang ke-6, kami mengadakan kegiatan live ya. Instagram untuk memberikan edukasi pada masyarakat secara luas. Banyak yang ikut nih Pak, dari Jakarta ada, dari Jogja, kadang-kadang dari Padang juga ikut masuk, Kalimantan sebelah timur juga ikut Hmm, masuk dan lain sebagainya ya. Mudah-mudahan hmm. bermanfaat dan tema kita Amin, kali ini amin. keren banget. Meningkatkan Ya. adversity quotient dengan meneladani Rasulullah SAW. Allah. Nah, expert kita kali ini adalah Bapak Uh, Mubarak MA. Yeay. berat sekali kalau dibilang expert ya, Iya, karena Mbak tema Santi. kita growth with the expert. Jadi kita bertumbuh, berkembang bersama para Aduh. expert. Iya, ini doa ya. Mudah-mudahan beneran jadi expert. Yes. Mudah-mudahan yang hadir juga Amin. bisa mendoakan saya juga mudah-mudahan bisa jadi expert. Ini hari ini sharing aja mungkin ya, Mbak Santi ya.
Iya Pak, betul banget. Jadi boleh-boleh aja semuanya bisa komen juga, menambahkan, silakan. Baik. Nah, Pak, di tengah Gitu. masyarakat yang saat ini keadaan yang tidak menentu, kemudian di tengah-tengah hal yang terkadang menyulitkan, boleh nggak kita tanya dulu ke teman-teman yang udah join di sini, pernahkah kalian mengalami kesulitan? Dan kalau boleh Iya, tahu kesulitannya apa, silahkan diketik. Gitu kali ya Pak ya? Gimana? Boleh nggak kita kasih iya, iya, kesempatan boleh, dulu? boleh. Karena kita hari ini kan ngebahas tentang adversity. Adversity quotient ini adalah kemampuan seseorang atau kecerdasan seseorang untuk bisa mengolah satu kesulitan menjadi peluang gitu loh. Jadi sebelum kita masuk ke sana, coba kita lihat dulu gimana sih masalah-masalah yang dihadapi oleh kawan-kawan yang ada di sini. Boleh. Yuk, kita ketik di komentar. Pernah nggak Tuh sih kalian? Namira pernah. Ya, boleh diceritakan situasinya yang boleh di-share ya. Oh, Apa sih kesulitannya gitu? kayaknya kalau masalah selama pandemi ini tentunya semua lini terkena dampak ya Mbak Santi ya. Ya, Bener banget. ada dari sisi ekonomi, pendidikan, kemudian sosial tentunya juga akan terganggu. Nah, ini perlu apa ya? Kemampuan adaptasi yang luar biasa dan bagaimana melihat kemudian permasalahan-permasalahan yang dihadapi itu cuman sebagai batu loncatan aja. Nah, itu yang akan kita Keren. kita ambil contoh dari apa yang sudah dilakukan oleh Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Apalagi momennya kan barusan kita hari ini sudah masuk Rabiul Akhir ya kalau dalam bulan Arab itu jadi sebenarnya sudah lewat tapi masih kerasa sih gimana suasana bulan Maulid ya betapa umat Muslim sangat bahagia dengan kehadiran atau lahirnya Nabi Muhammad SAW gitu. Betul banget. Ini ada nih Betul. Wafa. Ya, pernah mengatasi permasalahan skripsi katanya tuh, Pak. Curhat. Oh, sweet Oke. banget Kesulitannya di katanya. skripsi apa? Bagian mananya? Ngumpulin data atau gimana? Ditunggu ya komennya. Mm-mm. Ini ada yang nyebut juga nih Namirah. Biasanya kalau offline kuliah, kalau ada tugas bisa diskusi langsung sama teman-teman ke perpus, nyari bahan. Sedangkan kalau online ini susah, keterbatasan Mm-mm. komunikasi gitu. Jadi harus lebih bisa mandiri gitu tuh Pak curhatannya. Betul, betul, Benar, betul. benar, Nih. benar. Jadi Oke, ini yang masalah-masalah tadi skripsi ya, ada mm-mm. skripsi. Skripsi kayaknya semua semua orang akan menghadapi skripsi ya ketika kita kuliah itu enjoy, asik ya, menikmati kuliah, ada kenalan baru, ada teman-teman baru, terus ikut organisasi. Tapi ketika habis teori semester 6, semester 7 itu Mhm. tiba-tiba ngeblank semuanya. Itu yang biasa dihadapi. Tidak hanya Iya S1 ya benar. skripsi, tapi juga teman-teman yang S2 dan insya Allah nanti kalau Bu Santi dan saya ambil S3, biasanya di Amin ya situ juga. Allah. Amin, amin, amin. Ya, tapi ini tergantung frame mindset kita ya. Betul. Terus Namira tadi ada tugas ya yang biasanya tugas kita kerjakan sama-sama ketika kita bingung. Jadi bisa Mhm. diskusi dengan teman-teman. Nah sekarang kita nggak bisa melakukannya. Terus gimana, Mbak Santi? Itu mungkin Itu yang jadi dia. masalah-masalah. Belum karena Nah, tugasnya tuh ada yang individu, ada yang tugas kelompok. Yang kalau dulu tuh kan bisa, wah enak gitu. Ketika diskusi tuh ketemu, wah kayaknya perlu mm-mm. ini langsung ke perpus misalnya. Sekarang, Iya oh betul. my God, susah Oh my banget God, teknologi ya itu tuh. dari sisi Terus mungkin harus dari gimana? mahasiswa ya. Nah, terus dari sisi ekonomi banyak loh Benar. teman-teman saya yang kena dampaknya kayak usahanya sepi gitu. Terus Betul. ada juga sebagian yang di PHK gitu kan. Sedangkan Iya, keluarga tetap harus dikasih nafkah butuh gitu kan. Itu makan. juga Betul. sangat-sangat sangat mengganggu stabilitas kehidupan mereka. Nah, Mhm. terus gimana sih? Nah, ini pertanyaan yang menarik. Yang pertanyaan yang mendasar yang akan kita paparkan hari ini. Nah, jadi teman-teman semua, Mbak Santi, kita santai aja ya sambil. Yes.
Nah, menurut Stott dalam bukunya Adversity Quotient, Turning Obstacle into Opportunities, dia mengatakan bahwa ada di diri manusia itu ada kecerdasan yang namanya adversity quotient, kecerdasan atau kalau bahasa Indonesia itu daya juang lah ya. Jadi Hmm. kecerdasan ini adalah kecerdasan yang menjadikan memanfaatkan kemampuan orang untuk mengolah kesulitan, hambatan jadi sebuah peluang, jadi tantangan gitu loh. Jadi dia merubah sesuatu yang sulit justru menjadi peluang-peluang baru. Bentar ya Mbak Santi, ada helikopter. Oh iya iya iya. Helikopter mau jemput. Ah, ah, dekat sama bandara, jadi banyak iklannya biasanya. Tapi nggak kedengeran loh, nggak masuk suaranya. Oh gitu, saya Mm. suruh agak jauhan dikit. Oh iya iya iya, siap siap siap. Nah, jadi dia menganalogikan bahwa manusia itu seperti pendaki gitu, Mas. Hmm. Eh, bahwa masalah-masalah itu harus dilewati dengan pendakian gitu. Jadi dia Stolti membagi manusia itu menjadi tiga katanya. Ada Mhm. yang namanya quitter, orang yang keluar gitu. Kemudian ada camper, kemudian ada climber ya. Mbak Santi ini anak Mapala dulu kan jadi tahu banget nih ada anak Mapala. Ada Mahasiswa Ibu paling Mahdia lama, Pak. juga. Ada Mahasiswa paling lama Muhammadiyah. saya juga ada Ibu Mahdia. Nah, Ya. dari Mantap. tiga ini, jadi ketika orang mendapatkan tantangan atau ada masalah, Mhm. yang Twitter dia akan keluar Mbak Santi. Dia tidak berani mengambil masalah terus. Ya, ketika Mhm. menghadapi misalnya skripsi, dia akan tek mojok terus sudah gimana. Ada banyak mahasiswa yang mengalami hal tersebut ya. Ternyata Mhm. tidak bisa menyelesaikan studinya karena mereka tidak berani ngambil resiko. Sebenarnya sih dari awal sudah tahu ya konsekuensi ketika kita mengambil pilihan tersebut, misalnya kuliah ya tentunya akan menghadapi yang namanya skripsi. Namun biasanya memang ada sebagian gitu uh, mereka kuliah itu cuman ikut-ikutan, jadi tidak tidak apa ya, tidak punya visi ke depannya saya tuh mau ngapain ngapain ngapain. Itu akhirnya Mhm. yang sebagian besar yang bagian dari Twitter. Aduh, ada Mhm. Ibu Ripo, Bu Iya, Santi ini dari Jogja. Ya Allah, dari sehat-sehat Bu. Jogja, Masya Allah. Ini senior saya di SD. Senior. Banyak saya belajar. Oh, senior, senior hadir. Oke. Nah, terus yang selanjutnya, misalnya tadi Namira ya, Namira tadi memberikan contoh mereka kesulitan, dia kesulitan ketika berdiskusi tentang materi-materi yang mereka tidak pahami. Kalau biasanya mereka bisa langsung Mhm. diskusikan dengan teman-teman, kemudian pergi ke perpustakaan untuk mencari bahan dan menyelesaikan permasalahannya. Nah sekarang gimana ya? Nggak bisa mereka Mhm. ya, agak sulit Mhm. gitu loh. Jadi makanya sekarang kan agak ada yang baru ya, ada digadang-gadangkan bahwa belajar mandiri. Belajar mandiri juga harus ada kedisiplinan juga dari dalam diri kita ya, gitu ya. Jadi Iya. kita memanfaatkan kesulitan ini mengarahkan untuk sesuatu yang positif. Misalnya memang kelemahan kita di sinyal, maka kita mencari daerah-daerah yang kuat sinyalnya. Misalnya itu salah satu contoh. Misalnya kesulitan dengan bagaimana diskusi, coba ajak orang tua kah atau paman kita kah atau siapa orang dewasa dari kita yang mungkin bisa diajak diskusi gitu loh. Jadi tidak mesti harus ke teman-teman. Nah, itu mungkin bagian dari bagaimana kemudian seseorang itu mengarahkan masalahnya menjadi sebuah peluang-peluang baru. Nah, tadi kayak kembali ke Twitter ya. Ketika orang Mhm. termasuk Twitter, dia akan dah ketika diberi masalah, wes uh, Mhm. nggak mau menghadapi gitu loh. Terus yang kedua itu ada camper. Jangan Camper. dipanggil ibu, jangan dipanggil ibu jar. Kakak Ripoh. Kakak, iya Ya, kakak. kakak.
Oke, ada camper, Mbak Santi. Camper itu Mm-mm. bukan buat pewangi di lemari ya. Itu camper ya Pak ya. Oh, camper. Oke. Camper, camper ini orang yang apa Mhm. berkemah ya. Jadi setelah jalan mengikuti Mhm. perjalanan kuliah yang mengasyikkan, ya, sampailah mereka di satu titik di mana ada skripsi. Oh, tadi sorry, yang pertama tadi mungkin dia nggak berani ngambil risiko untuk kuliah. Itu, nanti sulit Mhm. mikir-mikir itu quitter. Jadi ketika ada kesempatan untuk ngambil kuliah, dia nggak mau ngambil. Gimana S3? Mhm. Wah, S3 tuh pusing. Nanti Oh aja my lah. Nah, God, itu. Oh, ini nyindir siapa ya? saya. Saya. Nah, kalau camper, dia ngambil kesempatan itu. Oke, kita maju Hebat. bersama-sama. Iya, Mhm. hebat. Alhamdulillah masuk juga semester 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi Mhm. sampai satu titik dia menghadapi skripsi atau apa ya, ya KKN atau skripsi lah ya. Maka Mhm. dia akan stuck sampai situ. Udahlah, aku sudah nikmat dengan apa yang sudah Mhm. ku dapat, ilmunya sudah banyak kok. 6 semester ini sudah Betul. banyak kok, ada yang kayak gitu. Jadi camper ini kalau kalau kita naik gunung ya, eh, ketika orang naik gunung sudah di pos, biasanya pos satu apa pos 2 ya, di tengah-tengah itu Mhm. akan ada hamparan pemandangan yang bagus, Mbak Santi, biasanya gitu ya. Jadi sudah bagus Mhm. itu, ada danaunya, ada udaranya seger gitu, dia akan menikmati itu. Kemudian di sana kan pasang tenda Benar. dulu kan sebelum nanti malam Mhm. naik lagi ke puncak kan, biasanya kayak gitu Mhm. ya. Mbak Santi anak Mapala nih. Saya saya Masuk. Saya baru beberapa kali mungkin naik gunung dulu waktu masih muda. Sekarang agak Mhm. tua Muda. dikit, curcol katanya. Terus Nah, terus betul, betul. orang camper akan menikmati sudah cukup. Saya sudah cukup. Ini sudah luar Mhm. biasa. Saya ingin menikmati lah. Merasa puas ya. Uh, sudah cepat puas, pokoknya sudah merasa bahwa apa yang sudah dicapainya ini cukup bagi dia gitu loh. Nah, Mhm. terus itu kan belum sampai puncak, padahal niatnya pertama kan mau lihat puncaknya tuh. Nah, yang ketiga ini Mhm. ada namanya climber. Nah, ini climber ini Fun. sejati, pejuang sejati. Dia akan terus naik sampai ke atas, mampir di pos itu ngapain? Dia istirahat dulu, istirahat Mhm. kemudian mengumpulkan tenaga lagi untuk mencapai titik puncak dari perjuangannya. Nah, gitu. Jadi Mhm. pencapaian itu yang diusahakan oleh dia. Tentunya ketika naik gunung itu banyak halangan, rintangan yang kita hadapi ya, Mas Santi ya. Pasti udara Iya. dingin, apa namanya, terjal gitu. Kadang Mhm. kaki itu sampai apa meletup, Melepuh-melepuh. meletup, meletup ya, meletup tuh bahasa Banjar ya, melepuh gitu ya. Tapi Mhm. ada Ibu Yulia Hairina yang masuk. Kemudian ada Ibu Ada Bu Ceria Ceria yang juga masuk. tuh. Kita keluar aja kalau kayak gitu ya. Gimana? Waduh. Jangan dong. Ini Silakan. mereka ini Terus contoh real climber-climber sejati. Ada kita, satu ketua kita. prodi, ada satu lagi eh, dekan Dekan. Fakultas Psikologi. Masya Allah, ini contohnya. Kalau nanti diundang lagi ya, Mbak Santi ya, mereka-mereka yang, Bu Yulia belum Pasti. ya? Bu Nanti Yulia di belum. akhir. Pokoknya kalau bisa ya, jangan setiap minggu deh, setiap hari aja. Sinergi Mhm. konsultan ini bikin bikin apa acara kayak gini banyak kok narasumbernya luar biasa. Nggak salah kan? Growth with Nah, the expert. Kita iya bertumbuh betul. berkembang bersama para expert. Enggak, saya bukan enggak keluar tadi, cuman anu aja, cerita Bercandaan aja. doang. Mariko, tenang-tenang. Yang ketiga, kembali ke laptop. Yang Mhm. ketiga Lanjut. yaitu climber. Jadi mereka akan puas ketika sampai ke puncak. Karena di puncak itu keindahannya lebih luar biasa, amazing.
ya, di atas sana akan mendapatkan sunrise, kemudian pemandangan yang dilihat akan jauh lebih bagus, karena kalau misalnya di Mhm. camper kan satu sisi aja, mungkin bagian baratnya atau Betul. timurnya aja, tapi ketika di puncak itu bisa melihat ke semuanya. Nah, seperti Nah, itu, itu eh, seperti itu time. yang sudah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalau Hmm. dari, nah ini yang kita teladani. Jadi mudah-mudahan kita tidak hanya memperingati Maulidnya itu sekedar seremoni aja, tiap malam Maulid, Maulid. Tapi ada sih keuntungannya ketika Maulidan tuh pasti perut kenyang pulangnya. Tapi harus, Bukan yang itu ya. bukan. Itu salah Oke, oke. satunya aja. Iya. Mhm. Tapi kita harus merasakan kehadiran Nabi Muhammad SAW ketika kita mengadakan itu, dan kita mengambil ibroh Hmm. atau pelajaran hikmah dari apa yang sudah beliau rasakan sepanjang hidup beliau gitu. Iya, Betul, betul, betul. saya galpok nih ada baca-baca status kayak gini Mbak Santi. Nggak apa-apa. Ini Komen-komen. dikomentari oleh Bu Rifko ya, tapi sekarang dilarang Kakak, naik ke Gunung Merapi karena waspada. Masih banyak gunung yang lain, Bu. Tenang. iya Yeay. ada Berarti di antara gunung yang tadi itu, Pak, yang paling bagus yang mana? Climber ya? Atau itu climber step by betul. step prosesnya? Atau gimana? Ma, eh, bah tiba-tiba sinyal lemah ini. Iya, Gunung Teman-teman Bamega yang gitu. lain, kalau ada yang mau tanya juga boleh ya. Nah, tuh Gunung Bamega kata Bu Ceria, bisa Betul, juga. betul. Itu kota baru. Iya, kalau kalau bertahap ya boleh. Jadi ya, manusia Hmm, memang pembelajar ya, pembelajar ya. betul. Ada sense untuk studinya, untuk menambah, untuk memperdalam, untuk mengembangkan diri. Itu sudah ada dalam Mhm. diri kita. Kemudian bagaimana kita bisa mewujudkan rasa itu, tidak hanya pengen, pengen doang gitu loh. Jadi Mhm. diwujudkan. Eh, Lingkungan juga bisa mempengaruhi juga Mbak Santi ya. Lingkungan juga, Mhm. kemauan dalam diri tentunya pasti yang paling inti ya. Motivasi lah, motivasinya gimana. Kemudian ditambah lingkungan juga. Jadi apakah tetap orang quitter tetap menjadi quitter? Heeh. Eh, Bisa jadi memang eh, orang itu quitter ada juga Mbak Santi ya. Tapi tadi saya bilang ketika lingkungan dan kemauan ada visi ya, visinya yang kuat itu yang akhirnya mengembalikan atau menarik dia untuk menjadi camper dan climber lagi. Kalau orang naik gunung ikut-ikutan aja, memang Mhm. pusing. Mhm. Nggak Mhm. apa ya, nggak ada tujuan ya. Ah, ngapain aku naik di atas, nggak tahu apa yang ditujui dia. Nah, Nabi Muhammad SAW itu punya misi uh, untuk menciarkan agama Islam ya, untuk Mhm. memberikan tauladan ya. Innama sebenarnya sesungguhnya aku diutus untuk memperbaiki akhlak Mhm. manusia, karena memang sebelumnya itu sangat, kalau di masa jahilah kan diceritakan bahwa banyak Mhm. kerusakan moral yang dilakukan oleh umat pada masa itu. Nah, kehadiran Nabi Muhammad memperbaiki itu. Jelas Mhm. visi beliau tuh ngapain gitu loh. Jadi jelas. Nah, Mhm. itu juga akhirnya menuntun beliau sampai ke puncak kesuksesannya. Begitu Mbak Santi. Oke, Kita coba keren lihat banget. dulu kalau dalam Boleh Islam ketika dijeda orang tanya mas. jawab sebentar, Pak? Boleh, boleh Mbak Santi. Baik, ini ada pertanyaan bagus banget nih dari Bu Rifkoh nih. Kalau Kak, dalam agama Islam, ketika orang sudah merasa puas dengan apa yang sudah dia capai, kemudian dia menikmati apa yang sudah dia peroleh, tanpa punya mimpi lagi, gimana, Ading Ustadz? Ini serius Masya bertanya. Baik, kami Allah. akan serius menjawab. Monggo Iya, silakan. iya, Ini iya. nggak sedikit loh. Ya kan orang-orang yang kayak gitu kayak tadi yang Pak Mubarak bilang misalnya kalau mahasiswa misalnya dia tuh udah puas dengan mengerjakan skripsi aja sampai skripsi terus dia berleha-leha
udah deh nggak usah selesai juga nggak apa-apa, atau nanti dia diselesaikan. Atau misalnya sesudah lulus merasa sudah oke, aku sudah mencapai semuanya dan aku mau menikmatinya, udah deh sudah sampai situ aja, aku nggak mau lagi lanjut atau mau nggak mau lagi aku kerja atau apa, jadi stagnan kayak gitu. Nah mungkin mirip-mirip dengan itu kali ya, karena ini Oke. gimana sih gitu, dalam Islam orang sudah merasa puas dengan apa yang dicapai, lalu dia menikmati apa yang sudah dia peroleh, tapi dia sudah tidak mau bermimpi lagi atau tidak ada lagi yang ingin dia capai kemudian. Jadi cukup sampai di Oke. situ. Gimana tuh Pak? Oke. Monggo silakan. Eh, ini ulun izin ya ber ber, ber apa ya? Berusaha menjawab ya. Kira-kira nanti Ya, siap. bisa dikomentari, bisa ditambahkan sama pakar-pakar yang ada di sini ya. Eh, dalam Islam tujuan inti kita itu bukan sekedar materi ya. Materi itu nomor sekian. Ya, ya. Pencapaian inti kita sebagai manusia, bagaimana kita dekat sama Allah, sampai deket Mhm, banget gitu, mhm, deket banget ya. mhm, Tujuan akhir kita, kalau dalam secara normatifnya tujuan akhir kita adalah bagaimana kita bisa dekat sama Allah. Dekat sama mhm, Allah itu artinya mengamalkan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Itu kan tujuan kita. mhm, Jadi sehari-hari yang kita lakukan itu semuanya untuk mencapai atau menggapai pengen mendapatkan ridha Allah dalam mhm. beraktivitas, dalam melakukan live IG seperti ini. Mudah-mudahan kita juga diberikan keikhlasan untuk mencapai ridha. Dengan berbagi Amin, seperti ya ini Allah. kan banyak yang mendapat manfaatnya, insya Allah seperti itu. Amin, amin. Uh, nah, orang mencapai kata puas, puasnya kalau kalau puas misalnya lah puasnya dalam ibadah, kita konteksnya tadi Mhm, kembali bahwa mhm, dalam Islam ya, kalau konteksnya ibadah maka uh, seyogianya memang orang tuh kadang akan merasa puas ketika coba aja lah berselawat aja ya Mbak Santi ya, mhm, selawat. mhm, Kalau sudah mulai berselawat, asik-asiknya berselawat itu 10 kali aja setelah sholat misalnya, dia akan merasakan kenikmatan. Ternyata mhm, merasa kurang, dia akan menambah lagi 20 kali. mhm, Habis itu menambah lagi. Karena kenikmatan itu akan dirasakannya langsung gitu Mbak Santi. mhm, Gitu. mhm, Jadi mhm. menikmati dalam konteks kalau misalnya ibadah nikmat, oke, sholat tahajud misalnya malam, amin, mudah-mudahan bisa sholat tahajud istiqomah ya. Itu akan sangat dirasakan nyaman pada orang-orang Mhm. yang rasakan apa menjalankannya dengan kontinu, dengan konsisten. Beda cerita dengan orang yang abal-abal, abal-abal, bolong-bolong. Tapi itu bagian dari usaha juga ya, usaha. Aku Mhm, pengen sholat malam gitu. Jadi dilakukan dengan kesulitan yang luar biasa untuk bisa bangun malam. Kemudian dia mhm, mendapatkan kepuasan dari situ. Apakah sampai di situ aja? Biasanya nih, Mbak Karim mhm, Fahla, orang akan terus aku hendak lagi menambahi lagi, hendak menambahi lagi, hendak menambahi lagi dalam mhm, sisi ibadah. Tapi kalau dari sisi termasuk misalnya sisi ketika bersedekah misalnya, sedekah itu yang paling ringan ya senyum ya, senyum Mbak Santi. Senyum. Nah, jangan ditahan-tahan. Oke. Nah, lebih dari itu ternyata kita mendapat feedback yang luar biasa. Wah, dapat mhm. senyuman orang juga ketika kita senyum, orang senyum juga gitu loh. Jarang ketika Betul, senyum betul. orang mau apa ngolibiin gitu kan, jarang gitu. Ngolibi itu apa sih? Enggak, senyum balik. Betul, betul. Senyum balik. Oke, Mhm, pasti senyum balik. Rata-rata kayak gitu ya. Jadi mhm, eh kayak gitu juga ketika kita mengeluarkan harta kita untuk apalah, untuk pendidikan, untuk masjid, untuk ibadah. Kita kan mhm. semakin kita memberi itu semakin nyaman gitu loh. Semakin Betul. nyaman dan semakin pengen. Yang tadinya mikir ah duit yang agak kecil aja, tapi setelah ngasih itu enak gitu loh. Minggu Mhm, depannya keluar lagi udah yang gedean aja tak kasih lagi, minggu mhm, depannya lagi mhm. apa aja yang ketemu tak masukin tanpa tahu tangan Masukin. kanannya tangan apa tangan kanan memberi nggak diketahui tangan kiri, ingat kayak gitu. Itu Betul, betul. karena kepuasan itu Mbak Santi, besok besoknya Mbak Santi langsung pencet aja lagi,
mobil bankingnya tik 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 tik, udah Mhm. gampang gitu. Nah itu dari sisi kepuasan. Kalau menurut saya, kalau Betul. konteksnya kepuasan ibadah, kepuasan kedekatan, pencapaian kita adalah kepada Allah, maka biasanya itu tidak ada puasnya. Pengen terus, pengen terus, pengen terus. Mhm, Seperti mhm, itu. mhm. Kira-kira. Mantap, cakep Monggo, jawabannya. Hanya saja kadang monggo. untuk menambah agak tertatih. Berjuang untuk Iya. istiqomah aja berat nih. Nah, Nah, ini i- gimana ini ini supaya dia istiqomah? climbernya. Istiqomah Ini ini dia namanya climbernya. Mhm. climbernya di sini. Benar berat. Saya ngomong kayak Mhm. gini bukan berarti ulun ulun nih luar biasa, ibadahnya bagus. Saya masih bolong-bolong, ini sekedar sharing aja, mudah-mudahan bisa istiqomah kayak Karifkoh juga ya. Gitu. Amin. Amin. Sudah ya Wah. jamnya? Belum, ada lagi nih Pak pertanyaan. Pak, dari Tri Yuliani. Pak, apakah adversity quotient antara laki-laki dan perempuan itu berbeda? Tadi apa Bu Rifko ngasih komen ya, kalau Apa ringan jam? istirahat aja di ngajar. Bujur, bujur. Bener banget karena nggak mudah. Monggo Pak, silahkan. Ini makin seru Karifkoh ini ini kan pembahasannya. Karifkoh ini kan perjuangannya luar biasa nih. Betul. Dari sini sudah hampir mencapai puncaknya, bagus karirnya di sini. Beliau mengambil satu keputusan yang luar biasa untuk kembali ke kampung halaman, ikut suami. Top banget itu. Siapa yang tepuk tangan? Oh iya, oh, Saya, itu ya, benar. Itu karena keputusan dengan yang beliau berat. ke Jogja, konsultannya kami beli Pak. Iya, iya, iya. Mantap, Jadi ada keren. keuntungannya di Pian. Yoi. Dan saya sering diajak juga bareng-bareng. Insya Allah. Amin, amin. Baik Pak, siap. Nah, gitu. Jadi Karifkah nih, saya bilang lagi, Luar ini biasa. orang-orang yang luar biasa semuanya. Tuh. Ah, itu tadi adversity antara laki-laki dan perempuan. Dan perempuan. Mm-mm. Apakah berbeda? Eh, Kalau Islam melihat bahwa perempuan dan laki-laki hampir sama lah, ya sama aja. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kalau dari segi kewajiban, dalam perintah Allah memerintahkan untuk menuntut ilmu misalnya, tidak ada pembedaan antara laki-laki dan perempuan. Jadi sama-sama aja, mampu-mampu aja, semuanya bisa. Tergantung. Itu biasanya memang budaya kita ya, budaya kita yang menjadikan kita, wah nggak bisa nih, memang harus lebih lebih apa, lebih kuat laki-laki misalnya. Itu dari sisi fisik memang kita akui memang lebih kuat laki-laki. Nah, Betul. tapi Oke, perempuan oke. itu hatinya lebih kuat. Coba aja ya Hmm. kalau ada, saya mengamati kalau kalau ada yang misalnya yang meninggal ya, suami istri salah satunya meninggal, kalau ibu, kalau orang tua perempuan itu lebih lebih pertahanannya apa, mempertahankan hidup sendiri dengan mengasuh anak dengan single single apa parent gitu Single lebih parent. kuat dibanding laki-laki. Ya nanti nanti benar nggak Mbak Santi kayak gitu Mbak Santi? Kalau kalau Bisa perempuan, jadi. kalau laki-laki belum sampai sebulan udah nikah lagi gitu ya, itu Sebagian. ya sebagian, ya sebagian. Afwan afwan kalau salah gitu, kira-kira luar biasa nyata bana. Ada yang beli apa tuh? Nih, ada lagi nih Pak, yang bertanya nih. Luar biasa loh. Kata Pak Imaduddin, mun sudah di puncak gunung bisa jelas turun lagi. Nah, ini juga pertanyaan yang sangat bagus karena ini sering dialami tuh Pak. Gimana? Iya betul betul betul. Kalau Untuk tetap di atas mempertahankan gunung, istilahnya tuh di peak performance, wah, di puncak oke, tertingginya. Wah, cie. betul. eh kita kalau di atas Gunung Tarus bisa masuk angin Pak Imad, ya nggak bisa Pak Imad kecuali bikin rumah di sana. Tapi ya Benar, benar. mau nggak mau kita tetap harus Mhm. turun. Nah ini kalau dalam dalam Islam ini saya analogi. Dalam Islam itu ada orang yang, kalau orang alim banget ya, orang alim banget Mbak Santi. Kalau Mhm, setengah-setengah mhm, alim itu biasanya pengen diakui kealimannya ya, mhm. pengen
dilihat orang gitu dengan mungkin ditandai dengan gelarnya kah atau Mhm. pakaiannya atau bolangnya kalau Mhm. orang tokoh ulama ya. Tapi ketika orang sudah mencapai kealiman tinggi itu orang kada Mhm. kada kada pengen lagi dikenal. Jadi ya udah dia akan turun sama seperti orang-orang biasa. Udah turun aja biasa. Sama kayak Hmm. camper, sama kayak apa Twitter, apa Aha. eh, kemudian tugasnya mungkin untuk membagikan Mhm. rasa suksesnya di atas tadi, pemandangan yang Mhm. sudah dirasakan dia di peak experience-nya di atas tadi untuk juga bisa dirasakan. Itu mungkin yang jadi tugas guru-guru kita. Ya agak gelap nggak Mbak Santi? Nggak apa-apa, Pak. Cerah jauh aja, Pian. It's Ulun, okay. wah, aduh, tinggal gigi saya aja kelihatannya. Nggak, keren. Kelihatan jelas aja, Pak. Jangan Nah, khawatir. itu Tenang. tugas-tugas Mhm. orang yang sudah mencapai kesuksesannya kemudian kembali ke bawah Mhm. untuk memberikan contoh tauladan Mhm. atau apa namanya tips lah untuk bagaimana Oke. orang-orang yang di Twitter dan camper itu sama-sama naik lagi. Bukan satu gunung yang sama lagi mungkin Mbak Santi, bisa gunung-gunung yang lain Betul. gitu loh. Betul, Jadi bisa betul. naik lagi. Ayo kita ngajak-ngajak kayak gitu. Jadi kalau Jadi bisa diulang ada 4 macam tadi, itu hmm, bertahap atau tidak ya Pak? Beda-beda. Harus mulai dari Twitter dulu kah? Atau ini cuma tipe doang kan ya? tipe aja, tipe, Oke, tipe. ada Twitter, Ada ada Twitter, ada camper, camper, camper kemudian dan ada ada climber, uh, lalu yang terakhir, climber. Sudah sampai tiga aja Mbak Santi. Jangan oh dilebih-lebihin tiga, lah. sorry, tiga. Teorinya tiga Climber. aja. Oke, baik-baik, jangan ditambah. Nah, Nah, ini ter- ada terus di komen ini dari, ada apa? Mhm. Enggak, komentar dari Bu Rifko, aku berasa flashback perjalanan pembicaraan dari dia masuk sekolah sebagai murid baru, tahu-tahu ketemu lagi di UIN. Super memang. Sukses terus ya, Ding. Silakan Amin, dijawab. amin, amin. Wih. Amin, amin, Karibkah. Ya, Amin, subhanallah amin. saling mendoakan. Luar Mudah-mudahan, biasa. mudah-mudahan bisa kayak Pian ya. Mudah-mudahan bisa seperti Amin. yang lain. Ya, kita ini masih Iya. masih masih mendaki dan belum sampai titik camper kayaknya Mbak Santi. Saya ya. Saya ini masih perjalanan dari baru masuk ke lereng gunung ini Mbak Santi, masih jauh. Belum ada pemandangan-pemandangan yang indah belum ini. Saya masih mendaki, Hmm. masih menuju pos 2 di mana saya bisa menikmati pemandangan. Mhm. Saya gitu. Kita Nanti nggak apa-apa, saya, Pak. Ulun kawani pian, Pak. Jangan ya. khawatir. Bersama-sama kita Nah, semua. mudah-mudahan kita Mhm. sama-sama bisa saling memotivasi lah untuk tetap tujuan akhir kita ke atas. Belajar, menuntut ilmu, tetap untuk tujuannya ke atas. Nah, Nabi Muhammad tadi, kembali ke Nabi Muhammad, Iya. beliau punya visi yang luar biasa, yang kuat, yaitu li alai kalimatullah, untuk bahasa marketingnya mempromosikan Allah untuk umat. Jadi apa keuntungan-keuntungan Allah, apa keuntungan untuk beriman kepada Allah, ini loh yang didapat. Itu yang jadi visi beliau. Ketika seorang marketing punya visi yang kuat untuk menjual barang-barangnya, maka Mhm. dia akan dengan sungguh-sungguh kira-kira menjualnya ya, karena dia dia Iya. memahami betul produk ini produk yang bagus. Kira-kira analoginya seperti itulah Nabi Muhammad. Hmm. Nah, itu Nabi Pak Ibad mau mendaki bersama katanya. Yes, kita mendaki bersama. Menuju puncak bersama-sama. Menuju puncak. Ada lagunya? Iya. Ada Ini ada pertanyaannya nih, Pak. apa tuh? Apa Boleh tuh? Apa disela tuh? pertanyaan dikit ya, Pak ya, dari Iya, iya. Saya Hadin. kayaknya Iya. minta maaf sebentar. Saya nyalain lampu deh. Nggak enak. Oke, boleh, boleh. Padahal Pian udah sangat terang loh, Pak. Luar biasa. Alhamdulillah. Bersinar, bercahaya. Intinya tuh gitu. Oke, sudah kelihatan nggak? Ya, kelihatan lebih cerah memang, Pak. Luar biasa. Mantap.
Ini jika Oke. kita sudah berada di puncak sebuah gunung, lebih baik Hmm. mempertahankan posisi sekarang atau mencoba eh, memuncaki gunung yang lain gitu dengan resiko posisi yang sekarang akan digeser nih Pak sama orang lain. Monggo silakan dikomentari. Wah, kalau bisa ditambahkan. Ya, pamit Bu Santi ya. Bu Santi, Oh Kak iya, Rifka ya. monggo. Amin ya Makasih Allah. ya sudah bersama-sama, nanti bisa sharing lagi di lain kesempatan. Amin, amin. Makasih, Bu Resko. Sarange. Sarang Silakan. ya. Oke, tadi gimana sih sudah sampai puncak posisi, kemudian Mm-mm. kemudian mempertahankan posisi tersebut. Iya. Kalau pendaki sejati, dia tidak Mhm. akan puas dengan gunung yang Satu gunung. didakinya itu saja. Ya, Mhm. pendaki sejati akan terus mencari atau apa ya, menerima tantangan-tantangan atau hambatan yang lain untuk kemudian Mhm. ditaklukkan. Banyak gunung-gunung yang lain yang harus ditaklukkan. Ya, jangan puas dengan apa yang sudah dicapai. Mungkin kayak gitu ya. Keberhasilan Mhm. kita uh, akan sangat memberi inspirasi kepada orang-orang dengan kemudian kita coba untuk ke bawah lagi. Nah, kayak gitu mungkin kira-kira ya. Tapi ke bawahnya Mhm. mungkin nggak ke bawah banget ya. Pada satu titik yang memang orang satu level sama dia, kemudian bisa naik juga sama-sama gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi ketika sudah sampai puncak, jangan puas dengan apa yang sudah dicapai. Kita akan menaklukkan gunung-gunung yang lain. Kita akan menaklukkan permasalahan-permasalahan yang ada lagi di sekitar kita. Misalnya aja, Mhm. eh, dulu sekretaris Prodi Akidah Filsafat ya. Habis itu apakah puas dengan itu? Enggak, dia sekarang jadi ketua Prodi. Itu kan luar biasa. Dengan pencapaian-pencapaian itu, pengalaman yang didapat justru semakin banyak dan itu menjadikan modal dia untuk menaklukkan tantangan-tantangan yang lain. Insya Allah Itu jadi wakil ditunjuk, dekan Pak. dalam waktu Bukan dekat ya. pencapaian, Pak. Itu ditunjuk, Apa? bukan Oh, pencapaian. itu juga. Ya, sama lah. Iya. Oke, good. Alhamdulillah banyak sekali yang hadir Disampaikan hari ini. semua. Berapa yang hadir? Tadi yang secara bersama-sama diterekam oleh saya tuh ada sampai 63 kalau nggak salah. Masya Allah. Allah. Mudah-mudahan Ada bermanfaat yang ya, sinyalnya nggak Bapak Ibu, stabil. kawan-kawan semua. Ini yang Mm-mm. bisa ikut sini semua follower Sinergi dan follower saya juga ya. Sinergi dan Pak Mubarak, betul. Oh iya, Oke. nggak salah kan kami dari Sinergi Konsultan Indonesia mengundang Pak Mubarak untuk sharing section. Beliau ini tidak hanya dosen psikologi Islam, tapi beliau ini juga sekretaris Prodi Akhlak Tasawuf di Pasca Sarjana UIN Antasari Banjarmasin, dan beliau ini adalah Ketua Asosiasi Psikologi Islam Kalimantan Selatan periode 2020-2024. Ya, mantap. Lengkap sekali ya, lengkap sekali. Yoi. Jelas Enggak, dong, Masya enggak Allah. itu Makanya, itu bukan semangat. pencapaian juga itu. Itu Itu karena sudah pencapaian. nggak Itu itu sudah nggak pencapaian. ada yang mau. Kalau nggak ada pian, kayak apa kami? Nah, itu. Pertanyaan Ya berikutnya, Pak. Allah. Sebelum Iya, closing iya, iya. statement. Dari Oke. Wafa Yuzaina, Wafa. Wafa apa? ya, bertanya, Pak, kalau mendakinya suka mengeluh kayak gimana? Masuk tipe apa tuh? Nah, ini bener banget. Kadang kita disadari maupun tidak disadari, kita tuh sering mengeluh gitu. Monggo, Pak. Dan bagaimana sih Rasulullah ketika Oke, oke. mengalami kesulitan? Mungkin nanti ditambahin di situ. Monggo, Pak, silakan. Oke. Apakah mengeluh ketika pendakian itu Mhm. punya tipe sendiri? Enggak juga ya. Ya, ketika kita mendaki itu wajar ya kita sakit gitu ya. Itu nanti Kadang kaki biru-biru. melepuh, biru-biru, Mm-mm. nanti kepleset, jatuh, sakit bener. Tapi apakah Mhm. kemudian tetap naik? Enggak, tetap bangkit untuk terus mendaki atau sudahlah aku nggak kuat lagi gitu loh. Tapi rata-rata memang ketika orang mengeluh itu memberikan efek negatif juga ke mental kita ya. Jadi ketika kita mengeluh tuh apa, energi positif dalam diri kita itu juga melemah gitu ya.
Jadi ketika kita jatuh, wah ini harus jadi penguat, ini harus jadi penguat gitu ya, anunya. Jadi justru jadi penguat kita. Yang mungkin kita akhirnya dulu kepleset, jatuh, terguling-guling mungkin. Akhirnya kita bisa belajar dari kejadian tersebut untuk bisa memilih batu mana yang harus diinjak gitu loh. Mhm. Ya, ini banyak analogi ya. Saya analogikan mudah-mudahan bisa demikian juga ketika dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi masa pandemi ini, tentunya banyak masalah-masalah yang kita hadapi. Tadi masalah sinyal, masalah bagaimana Mhm. diskusi, bagaimana menyelesaikan skripsi. Ya, itu memang jadi masalah ya. Masalah itu adalah tantangan buat kita. Kemudian bagaimana melihat bahwa ini adalah kesempatan yang diberikan kepada Allah kepada kita. Artinya Mhm. kita dipercaya untuk bisa melewati zaman ini, ya. Ini hanya ada di zaman kalian nih, ya. Betul. Jadi kita harus memanfaatkan sebaik mungkin permasalahan ini. Jadi kita apa pergunakan momen ini untuk menjadi mendapatkan temuan-temuan kah misalnya ya, atau ketika ini ketika kita jangan lupa berfoto. Iya iya Pak Imat, betul betul betul. Nah, ini direkam kok Pak Imat. Mhm. Nah, saya galvok lagi tadi. Apa tadi ya? Iya, mumpung Pian masih gagal fokus, Pak. Dapat salam nih dari Mbak Nah, Melinda, apa? Mbak Melinda Bahari. Masya Allah, Pak Mubarak sukses, sukses Oh, selalu untuk iya. Pian. Amin, amin. Pemateri-pemateri Makasih, kita makasih. ini selama ada semua nih, mantap, keren banget. Lanjut Pak, Saya monggo, silakan. saya nggak berani nonton live IG Pian semuanya karena semakin saya tonton itu, yang pertama ada Ibu Ceria, kemudian ada Ibu Betul, Melinda, terus ada betul, Ibu Emma, terus itu betul. saya Bu ketika Aziza, menonton Bu Aziza lagi, ketika saya nonton itu semakin saya menciut padahal Anda tidak kalah itu. hebat dari mereka. Asik. Itu kan Memang merendahkan kalau diri, dalam Islam itu kita meningkatkan. harus rendah hati gitu ya Pak ya, tawadu. Ya Allah, memang Pian ini contoh yang nyata memang luar biasa. Allah Makasih loh Pak, Akbar. inspirasinya. Nah, Aduh. nah, dalam ini masih ada waktunya Mbak Santi ya. Kita Masih, nih masih. masih. Kita masih 5 menit lagi karena tadi mulainya agak mundur, mohon maaf. Oh, jadi ada dimensi dalam Mhm. adversity quotient ini. Yang pertama disingkat dengan core ya. Yang pertama Ya. adalah kontrol. Jadi seorang individu manusia ya itu harus mempunyai pengendalian diri. Itu dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan Mhm. kesabaran beliau yang luar biasa ya. Mhm. Beliau mendapatkan cercaan ketika dakwah ini ya. Cercaan, Mhm. hinaan, bahkan dilempari dengan kotoran, tapi beliau tetap sabar ya. Tetap on the track. Bahkan Mhm. ketika ada kasus ketika beliau dakwah ke Taif ya, di Taif itu seluruh kampung itu menolak dengan dan ya menyakiti lah untuk Nabi. Mhm. Kemudian Jibril itu sakit hati beliau. Jibril itu Mhm. yang malaikat itu kan tidak punya apa ya, tidak punya emosi ya. Dia Iya. menjalankan apa yang diperintahkan saja. Itu Mhm. marah, gimana Muhammad? Nabi Muhammad gimana nih? Apa perlu saya berikan azab ke mereka? Saya angkat nih Mhm. gunung, saya habiskan. Enggak, jangan kata Nabi. Kayak gitu saking apa Mhm. kontrol beliau, pengendalian diri beliau dalam dalam mengelola emosi sangat bagus. Itu diberikan contoh terkait kesabaran. Terus yang kedua ada ownership ya. Ownership itu apa? Penguasaan diri. Jadi sejauh mana individu itu mengandalkan diri untuk memperbaiki situasi yang dihadapi dan tanpa mempedulikan penyebabnya. Nah, jadi banyak ya kita Mhm. kejadian-kejadian yang kita nyalahin. Wah, ini gara-gara ikam nih, gara-gara itu, gara ini. Iya. Nggak usah dilihat penyebabnya. Udah, kita sekarang berada di posisi misalnya kemogokan. Ya, Mhm. udah bagaimana kita cari solusi supaya mobil ini atau motor ini jalan. Nggak usah dipikir nih Mhm. gara-gara dipinjem ini sama-sama sama Bu Santi dan lain-lain kayak gitu nggak usah. Jadi Mhm. tetap kembalikan ke diri uh, bahwa apa yang terjadi ini adalah
tanggung jawab saya dan saya siap mengambil semua resiko yang akan menerpa kita. Gitu, Mbak Santi. Ini menumbuhkan nilai optimis ya dalam diri kita. Nabi Muhammad memberikan contoh. Baru harus optimis dalam menghadapi hidup. Pasti bisa, pasti bisa. Inna Pasti. ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Jadi diberikan contoh, kita tuh diberikan satu masalah dengan dua solusi. Pasti itu. Inna ma'al usri yusra. Ya, satu kali. Fa inna, tadkik itu, fa inna itu apa? Penekanan lagi bahwa pasti di balik satu permasalahan itu ada solusi lagi. Itu dikatakan Allah dalam Al-Quran gitu, Mas Santi. Jadi harus optimis, pantang menyerah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Mana? Allahu Akbar. Baik, terima Ah, kasih. Dengan demikian, belum, ada belum. lagi sedikit? Oke, Ada dua silakan, lagi. silakan. Saya Oke, baru 2 menit. panas nih, Mas Silakan. Santi. 2 menit, Saya 2 baru menit. panas nih. Silakan. Oke. Ya, jadi eh, ini closing statement ya. Yes, sekalian, betul. Oke, Betul. yang selanjutnya itu jangkauan. Yang Jadi ketiga. jangan sampai yang ketiga, jangan sampai merasa bahwa permasalahan hari ini akan berdampak lain-lain gitu loh. Misalnya hari Mhm. ini sinyal jelek, lalu akan berdampak ke orang tua, berdampak kepada masakan yang akan kita masak nih. Wow, Jadi gelut asin semuanya. gitu. Asin, tiba-tiba habis asin, darah tinggi masuk rumah sakit masuk biaya banyak, pusing semuanya. Jangan sampai kayak gitu. Mhm. Jadi harus reach, ada jangkauan. Jadi jangkauannya segini aja. Mhm. Masalahnya ini ya ini aja yang diselesaikan, jangan sampai berdampak kemana-mana. Dan yang terakhir adalah endurance. Endurance itu Mhm. daya tahan. Daya tahan ini bagaimana kita bisa memupuk dalam diri bahwa ini adalah bagian dari jihad. Aduh, ada Pak Mustadin, tiba-tiba saya Oh, blank, Pak Mustadin. mustahil. Suhu, Masya Allah. Masya Suhu, Allah. suhu Kayak Kak. gitu. Jadi oke, dalam menghadapi pandemi sekarang, jangan dilihat, ya, mau kada mau tidak mau, apa yang kita hadapi sekarang, itu yang harus kita hadapi. Tapi jangan menyerah, pantang menyerah. Tetap jadikan cobaan, tantangan yang dihadapan ini sebagai batu loncatan. Kita justru akan lebih kuat dengan tantangan-tantangan dan hambatan-hambatan yang di depan kita, seperti yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu kira-kira Boleh. teman-teman. Mantap, Ini mantap, untuk mantap. diri kita pribadi juga ya, kira-kira ya. Pak Mustadin, Betul. Iya, Pak kolaborasi psikolog Mustadin. handal. Ini dalam rangka ulang tahun Sinergi Konsultan Indonesia, Konsultan Ulun. Hmm, Jadi selama 1 bulan, tiap Selasa sama Sabtu jam 5 WIB, sorry, 5 WITA, kita Wita. akan sharing pada Kita expert-expert kita di Kalimantan Selatan. ya, Mudah-mudahan nanti ada ini kesempatan bisa ketemu dengan Pak Mustadin secara langsung Mustadin. maupun secara Amin. Kita tunggu kedatangannya, silaturahminya ke Banjarmasin lagi, Pak Mustadin. ya, Kita ke semoga sehat selalu. Soto Bang Ahmad. Soto Bang Ahmad sudah menanti. Mantap. Baik, dengan Oke, demikian terima kasih banyak Pak Mubarak karena kalau kelewatan sayang sama-sama. banget ya nanti Iya, nggak iya. kerekam. Terima kasih. Nanti akan ada videonya di Instagram Sinergi Konsultan Indonesia dan nanti Hmm, ada di YouTube channel Bincang Bicara Psikologi. Nah, nanti ada di situ dan dalam rangka ulang tahun Sinergi Konsultan Indonesia juga kita ada giveaway untuk menuliskan di kolom komen di YouTube insight apa yang didapatkan dari materi ini. Nanti Pak Mubarak yang iya. akan memilih pemenangnya dengan syarat untuk bisa mengikuti Sinergi Konsultan Indonesia Instagram dan Instagram Pak Mubarak serta subscribe YouTube-nya Iya, Bicara iya. Psikologi. Semoga Sip. bermanfaat untuk semua, Pak Mubarak. Sehat Amin, selalu amin. semua yang sudah Mohon maaf mengikuti. ada kekurangan ya. Sama-sama, Pak. Berelaan. Salam Sama-sama, untuk matur kita nuwun. semua. Salam sehat Ya, untuk kita salam semua. semua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Dah.